Tapi kalau selama wasit kita tidak diberikan proteksi, perlindungan saat menjalankan fungsinya sebagai penegak aturan, sebagai penegak hukum di lapangan, yaitu law of the game, maka yang terjadi adalah, mohon maaf, wasit kita sudah dikebiri oleh kepentingan-kepentingan. Nah, itulah yang harus Bapak Ahmad Riyad dan kawan-kawan cari. Kepentingannya apa? Match fixing kah? Atau apakah? Ini yang harus dicari. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini masih bahas soal sepak bola nasional, kelanjutan dari isu atau kasus wasit. Jadi karena rame-rame soal wasit, karena heboh soal wasit, setidaknya PSSI sudah bereaksi. PSSI merespon dengan membentuk tim investigasi. Ketuanya adalah yang juga ketua komite wasit, Ahmad Riyad. Ini Ahmad Riyad ini exco yang menjabat sebagai ketua komite wasit. Wakilnya adalah Hasani Abdul Ghani. Jadi sisi baiknya kita jadi tahu, paling tidak saya jadi tahu bahwa ketua komite wasit adalah Ahmad Riyad dan wakilnya adalah Hasani Abdul Ghani. Kedua-duanya adalah exco PSSI. Nah, komite wasit itu adalah komite tetap atau standing komite di PSSI. Ada banyak komite-komite lainnya lah. Ada komite sepak bola, komite pembinaan usia muda, komite hukum, komite media, komite kompetisi, dan lain sebagainya. Ada beberapa komite. Dan sayangnya saya sendiri tidak tahu siapa ketua di masing-masing komite itu. Karena selama ini yang saya lihat, yang saya perhatikan, yang saya dengar, yang saya amati di berbagai media maupun dari apa yang tampak atau terdengar oleh kita semua, PSSI ini sepertinya dikelola oleh 4 orang saja. Oleh Ketua Umum Muhammad Iryawan, oleh Wakil Ketua Umum Iwan Budianto, oleh Sekjen Yunus Nusi, dan oleh Direktur Teknik Indra Safri. Jadi yang saya tahu, entah kalau yang teman-teman Gocek Bung Toel, kalau buat saya yang saya tahu cuma dikelola oleh 4 orang itu. Yang lainnya saya nggak tahu. Makanya jujur, sebelum ada respon PSSI ini saya nggak tahu. Ketua komite wasit itu siapa saya nggak tahu. Tapi dengan adanya rame-rame soal wasit, heboh-heboh soal wasit ini, saya jadi tahu bahwa ketua komite wasit adalah Ahmad Riyad, wakilnya Hasani Abdul Ghani, yang kemudian ditunjuk sebagai ketua tim investigasi. Ahmad Riyad ini adalah ketua Asprof PSSI Jatim juga. Sehari-harinya latar belakangnya adalah seorang lawyer, praktisi hukum. Hasani Abdul Ghani adalah seorang profesional swasta. Jadi nggak ada background perwasitan sebetulnya. Maka untuk melengkapinya, biasanya di dalam komite wasit itu ada anggota-anggotanya yang memang orang-orang yang berkecimpung di bidang perwasitan. Itu lazimnya. Seperti pernah di beberapa periode sebelumnya lazimnya diisi oleh orang-orang perwasitan. Nah, saat ini kita semua, atau paling tidak saya nggak tahu anggota komite wasit itu siapa. Saya tanya sama teman-teman wasit atau mantan-mantan wasit pun nggak ada yang tahu, atau nggak ada yang bisa jawab dengan meyakinkan siapa saja anggota tim wasit. Walaupun pada praktek di lapangan, kalau refreshment, kalau kursus dan sebagainya, saya tahu ada yang mengurusi, ada yang terlibat aktif mengurusi soal perwasitan ini. Si I lah, si B lah, si Y lah, si L lah. Itulah nama-nama yang kurang lebih mengurusi soal wasit gitu loh. Tapi kan kita nggak berani sebut, atau bukan nggak berani sebut, nama mereka tidak bisa kita sebut kalau memang PSSI tidak mempublikasikan nama mereka. Tidak mempublikasikan nama mereka sebagai anggota komite wasit, dan juga apakah mereka sudah ada SK-nya, surat keputusannya, penunjukannya sebagai anggota komite wasit. Nah, ini yang sebetulnya banyak orang nggak tahu. Banyak orang-orang sepak bola, family football nggak tahu siapa anggota komite wasit sekarang. Karena biasanya di bawah komite wasit itu ada anggota-anggota yang biasanya membidangi bidang perwasitan. 1, misalnya soal pembinaan, soal developmentnya. 2, soal penugasan bertugas memimpin pertandingan. Yang 3, soal pengawasan. Nah, siapa-siapa saja yang bertugas atau yang bertanggung jawab terhadap bidang-bidang itu kita nggak tahu.
di PSSI sekarang. Sampai heboh-heboh soal wasit ini muncullah Ketua Komite Wasit Pak Ahmad Riyad diminta untuk menginvestigasi. Beritanya langsung muncul bahwa Iwan Sukoco dan Oki Dwi Putra masuk masuk salah dua wasit yang akan diperiksa, diinvestigasi oleh tim komite wasit ini. Jadi kalau boleh Pak Ahmad Riyad tambahannya Bahrul Ulum. Pertandingan PSIS Barito Putra ada pelanggaran di dalam area penalti, tapi kemudian jatuhnya jadi tendangan bebas di luar area penalti. Bahrul Ulum wasitnya, asal Jawa Timur juga. Juga pertandingan di Liga 2 sepertinya ada bola mengarah ke tangan pemain di area penalti, juga ditarik keluar jadi tendangan bebas di luar area penalti. Iksan, wasitnya namanya Iksan dari DIY kalau nggak salah. Boleh tuh Pak Riyad jadi tambahan untuk catatan-catatan dalam investigasinya supaya clear lah. Nah itulah teman-teman Gocek Bung Toel, sangat simple aja, sederhana aja buat saya. Jadi apa yang selama ini kita tahu hanya 4 orang yang ngurusi PSSI, Ketua Umum Iwan Budianto, Sekjen Yunus Nusi dan Indra Safri, ternyata ada juga pengurus-pengurus lain yang muncul sekarang. Yaitu salah satunya kita tahu jadi komite wasit itu Pak Ahmad Riyad. Wakilnya Hasani Abdul Ghani. Semoga bisa tuntas menyelesaikan investigasi soal wasit yang mulai aneh-aneh nih. Baik di Liga 1 maupun di Liga 2. Keputusannya aneh-aneh yang dalam istilah saya belaga gila. Cuma memang kita tahu jangan terlalu naif, terlalu polos lihat persoalan itu pada kesalahan teknis, karena mereka itu wasit-wasit yang cukup senior, cukup lama berkiprah, jadi nggak perlu diajarin sebetulnya pelanggaran di dalam area penalti, pelanggaran di luar area penalti atau tendangan bebas. Nggak perlu lagi diajarin itu sama Iwan Sukoco, sama Oki Dwi, sama Bahrul Ulum, sama Iksan juga soal offset, soal handsball, soal penalti, nggak perlu juga diajarin. Memang netizen juga bilang harusnya ada VAR. Oke lah, boleh lah VAR. Tapi kan VAR juga dikendalikan oleh SDM. Ada SDM wasit yang harus piawai soal VAR itu. Jadi selama masih ada SDM, yang penting adalah environment-nya, lingkungannya. Kalau wasit kita diberikan otoritas, diberikan perlindungan kepada dia untuk menjalankan fungsinya, mengeksekusi laws of the game dengan benar, maka itu bisa berjalan. Tapi kalau selama wasit kita tidak diberikan proteksi, perlindungan saat menjalankan fungsinya sebagai penegak aturan, sebagai penegak hukum di lapangan, yaitu law of the game, maka yang terjadi adalah, mohon maaf, wasit kita sudah dikebiri oleh kepentingan-kepentingan. Nah itulah yang harus Bapak Ahmad Riyad dan kawan-kawan cari. Kepentingan-kepentingannya apa? Match fixing kah? Atau apakah? Ini yang harus dicari. Akhirnya apa? Kita harus bicara miris bahwa wasit-wasit itu kelihatannya hanya menjadi pesuruh daripada tuan-tuannya. Karena itu tadi yang saya bilang, mereka yang tadi saya sebut itu wasit senior yang nggak perlu diajarin lagi pelanggaran di dalam area penalti dan pelanggaran bukan di area penalti. Nggak perlu diajarin soal offset, nggak perlu diajarin soal handsball atau penalti. Mereka sangat paham betul karena mereka sudah wasit-wasit senior. Iwan Sukoco, Oki Dwi, Bahrul Ulum itu wartawan-wartawan senior. Bukan baru kemarin sore jadi wasit atau setahun 2 tahun, bukan. Iksan Prasetya Jati namanya juga, yang dari Jogja. Ini catatan-catatan buat Pak Ahmad Riyad. Semoga Pak Ahmad Riyad amanah menjalankannya. Kita berharap Pak Ahmad Riyad bisa menuntaskan tugas ini sehingga image pandangannya tidak terus berlarut-larut terhadap wasit, supaya wasit bisa jadi penegak aturan di lapangan. Bukan pesuruh bagi tuannya atau majikannya dengan melaksanakan perintah-perintah atau pesanan-pesanan. Karena itu yang berseliweran di masyarakat bola. Karena itu yang berseliweran di publik sepak bola. Tentang perintah-perintah, tentang pesanan-pesanan kepada wasit. Itu yang harus di-cut. Supaya gosip yang beredar itu
bisa dihentikan supaya gosip yang beredar itu tidak berlarut-larut terjadi di kompetisi. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Tetap di Gocek Bung Toel.